Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ba'du. Pemerintah kolonial Belanda beranggapan bahwa bila Indonesia merdeka, segalanya akan hilang. If the Indies lost, all is lost. Untuk menghindarkan hal tersebut, dilaksanakanlah upaya memodernisasi segenap perangkat penjajahan. Misalnya mendirikan sekolah untuk pribumi yang mampu bersaing dengan pesantren. Hal ini bertujuan mematikan pengaruh ulama. Pendidikan penjajah yang digariskan oleh Snoek Haurgroene bertujuan menumbuhkan jiwa loyalitas pribumi terhadap penjajah kerajaan Protestan Belanda. Untuk kepentingan tersebut, pelaksanaan sistem pendidikan penjajah tidak luput dari kepentingan divide and rule, divide et impera, pecah belah untuk dikuasai. Maksudnya, dipecah belah jiwa bangsa sejak kanak-kanak melalui pembedaan pelayanan sistem pendidikan. Didiskriminasikanlah sistem pendidikan tersebut atas dasar etnis dan strata sosial serta hereditas antara bangsawan dan rakyat jelata. Golongan Eropa atau generasi muda penjajah barat mendapat perlakuan istimewa. Didirikanlah sekolah dasar dengan nama European Lager School, ELS. Di sekolah ini diizinkan pula anak bangsawan ikut serta. Tujuannya memisahkan anak bangsawan agar terjauh dari pengaruh ulama. Pada umumnya, para putra mendapatkan pendidikan agama di bawah asuhan ulama istana. Fungsi sekolah anak bangsawan adalah mengubah menjadi bangsawan Holland-Denken, bangsawan yang berorientasi kebelandaan. Oleh karena itu didirikan sekolah dasar yang menggunakan bahasa pengantar Belanda, disebut Western Lager School. Etnis Cina mendapatkan kesempatan tersendiri untuk membangun sekolah Holland's China School, HCS. Ambon, satu-satunya suku pribumi, mendapat perlakuan yang berbeda. Mereka diizinkan mendirikan sekolah khusus untuk suku Ambon, Ambonse Burger School, ABS. Sekolah-sekolah tersebut, ELS, HCS, ABS, dibangun sejak 1818 Masehi. Prioritas ini diberikan kepada Cina karena dinilai sebagai warga negara kelas 2. Adapun Ambon sebagai etnis dan serdadu yang dinilai sangat loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Sekitar 80 tahun kemudian, pada tahun 1907 Masehi, barulah didirikan sekolah untuk anak pribumi Islam. Sekolah ini dibagi dalam 6 model sekolah dasar. Sumarsono Mestoko dalam pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman 1986 menyatakan, menjelaskan bahwa sistem pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda terbagi dalam 3 tahapan studi dan kejuruan. Yang pertama, Lager Onderwijs, pendidikan rendah. Yang kedua, Middelbaar Onderwijs, pendidikan lanjutan. Yang ketiga, Hoger Onderwijs, pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat, Vakonderwijs, pendidikan kejuruan. Lager Onderwijs, pendidikan rendah, terdiri dari Indische School, sekolah India 5 tahun. Volkschool, sekolah desa 3 tahun. Verlog School, sekolah rendah 2 tahun. Schakel School, sekolah peralihan 5 tahun. Hollands Indische School, HIS, sekolah India Belanda 6 tahun. Hofden School, sekolah raja. Saudara-saudara sekalian, akibat sangat sedikitnya anak raja diintegrasikanlah dalam Europe's Lager School, ELS, sekolah rendah Eropa. Walaupun hanya sekolah dasar, tidak setiap rakyat pribumi dapat sekolah. Dengan begitu saja, prioritas utama hanya diperuntukkan kepada anak bangsawan. Selain itu,
sekolah didirikan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Apabila telah terpenuhi, sekolah pun ditutup. Sebenarnya tujuan pendirian sekolah bukan untuk memberikan kesempatan anak pribumi belajar. Mengapa demikian? Assalamualaikum. Salam. Tujuan pendidikan pemerintah kolonial Belanda bukan untuk mencerdaskan anak bangsa atau pribumi, bahkan sebaliknya, Protestan Belanda sebagai penjajah berusaha agar pribumi Muslim tetap terbelenggu dan terbelakang dan terbelenggu dalam rasa rendah diri seperti yang dinyatakan oleh Bosquet. Bagaimana realitas pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan? Diskriminasi merupakan landasan dasar pelaksanaan sistem pendidikan mereka. Hal ini dapat dilihat pula dari jumlah dana pendidikan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda untuk Europe's Lager School ELS yang jumlah muridnya hanya 2.500 murid mendapatkan subsidi 2.677.000 Gulden. Sebaliknya untuk Holland Indische School HIS dengan jumlah murid 162.000 hanya disediakan dana 1.399.000 Gulden. Padahal jumlah muridnya 75 kali lipat lebih banyak daripada murid ELS dengan subsidi hanya setengah dari ELS. Diskriminasi subsidi tersebut diikuti pula dengan diskriminasi bentuk bangunan sekolahnya. Bangunan sekolah untuk HIS dan ELS diizinkan dalam bentuk tembok permanen, sementara folk school berbentuk setengah tembok. Demikian pula busana guru dan muridnya. HIS dan ELS diizinkan memakai sepatu dan pantalon. Sebaliknya untuk sekolah rakyat tidak dibenarkan memakai sepatu. Secara sistemis pendidikan dijadikan media penciptaan stratifikasi sosial yang feodalistis. Penghambatan kesempatan sekolah dilandasi atas dasar keturunan darah. Kaum bangsawan dihambat untuk mengadakan kontak sosial dengan rakyat biasa pada saat belajar. Didirikanlah sekolah khusus untuk anak bangsawan, anak raja, dan penjajah. Dengan kata lain, melalui pendidikan kalangan bangsawan dan raja, diputuskan hubungan dekatnya dengan rakyat. Sebaliknya, anak bangsawan dan raja didekatkan hubungannya dengan anak penjajah. Sekali lagi, pendirian sekolah bertujuan bukan untuk mencerdaskan rakyat jajahan, melainkan untuk melahirkan pekerja murah dalam jumlah terbatas. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, kemudian pendidikan selanjutnya yaitu middle underwis, pendidikan menengah. Saudara-saudara sekalian, untuk melanjutkan ke tingkat SLTP didirikan Mir with Gevrich Lager Onderwijs Mulo. Untuk tingkat SLTA didirikan Algemene Middelbare School AMS yang dibagi dalam dua afdeling atau bagian. Yang pertama, Kulturwetenschap, pengetahuan budaya, yang terdiri dari afdeling A1, Oost-Duitse Letterkunde, sastra timur. Afdeling A2, Westers Klassik, klasik barat. Kemudian yang kedua, Naturwetenschap, pengetahuan alam atau afdeling B. Kemudian selanjutnya, pendidikan selanjutnya adalah Hoger Onderwijs, pendidikan tinggi. Di bidang kesehatan didirikan sekolah School tot Afdeling van Indische Artsen, yaitu Stovia, 1902. Muridnya berasal dari lulusan sekolah dasar, lama studi di Stovia 3 tahun, dengan gelar dokter Jawa atau dokter Bumi Putra. Kemudian diubah pada tahun 1913 menjadi Netherlands Indische Artsen School, NIAS. Muridnya dari lulusan Mulo, lama studi diubah menjadi 7 tahun. Gelarnya diubah dari dokter Jawa menjadi Indische Arts. Di samping itu, guna mendapatkan pembantu setia dalam bidang pangreh praja dan jaksa, dibangun sekolah Opleiding School for Indische Ambtenaren, Ospiage. Kemudian namanya diganti menjadi Middelbare Afdeling School for Indische Ambtenaren, Mospia.
Nama sekolahnya dengan berbahasa Belanda Stopia dan Nias sebagai sekolah kedokteran. Kewenangan kerjanya hanya sebagai juru cacar. Asalnya dari SD, HIS atau SMP Mulo, semula bertugas sebagai pekerja di rumah sakit militer Belanda karena asalnya SD dan waktu studinya hanya 2 tahun. Walaupun demikian diberi gelar dokter Jawa. Adapun yang diberi hak sekolah hanya dari keturunan bangsawan dan kebanyakan berasal dari suku Jawa. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Stopia tahun 1902 siswanya berasal dari sekolah dasar 5 tahun, lama studi 3 tahun dengan gelarnya Indese Arts atau Dokter Bumi Putra. Dengan demikian dapat kita bayangkan berapa usia pendiri Budi Utomo 20 Mei 1908 bila Stopia baru didirikan pada 1902 Masehi. Sejarah mencatat abiturien Stopia yang aktif dalam Budi Utomo antara lain adalah Wahidin Sudiro Husodo, Rajiman Wedio Diningrat. Adapun Sutomo masih sebagai siswa Stopia 1908. Sutomo lahir 30 Juli 1888 di Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur. Jadi usia Sutomo saat menjadi siswa adalah 20 tahun. 1888 sampai 1908 Masehi. Padahal Sutomo masuk ke Stopia hanya berasal dari sekolah dasar 5 tahun dengan pengutamaan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat gedung Stopia sebagai cagar sejarah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996-1997. Saudara-saudara sekalian, selain itu juga dibangun Hoger Burger School HBS atau Sekolah Tinggi Warga Negara. Mahasiswanya berasal dari abiturien ELS 1867 Masehi. Kemudian dibangun Indische Universiteit, Universitas Indonesia di Jakarta 1909, disusul dengan Technische Hogeschool THS 1919 Masehi, sekarang disebut Institut Teknologi Bandung ITB. Alumninya bergelar insinyur. Di bidang hukum dibangun Rechtshogeschool RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta 1924 Masehi. Mahasiswanya berasal dari abiturien AMS dan HBS. Lama belajar 5 tahun dan lulusannya bergelar Mister. Semua sekolah tinggi tersebut diutamakan untuk warga Belanda hingga tahun 1940 Masehi. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, kemudian juga ada pendidikan kejuruan Vakonderisch. Jadi sekolah yang didirikan dalam upaya mendidik tenaga kerja yang murah dalam sistem imperialisme modern. Untuk pendidikan guru didirikan Quick School, untuk pertukangan Ambacht School dengan berpengantar bahasa Belanda. Kemudian sekolah pertukangan dengan bahasa pengantar Melayu. Untuk teknik, Technisch Onderwijs. Untuk perniagaan, Handels Onderwijs. Untuk pertanian, Landbouw School. Kemudian ada sekolah untuk kepandaian putri. Saudara-saudara sekalian, segenap tingkat sekolah tersebut sangat sedikit jumlahnya. Lagi pula diutamakan hanya untuk kalangan bangsawan. Rakyat biasa tidak mungkin mendapat kemudahan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan. Selain itu didirikan hanya di kota besar di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Kebijakan sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Protestan Belanda tidak lepas dari tujuan mempertahankan superioritas penjajahan. Saudara-saudara sekalian, dari apa yang telah disampaikan tadi, secara sistemis penjajah berusaha mengubah pandangan masyarakat jajahan menjadi pendukung penjajahnya. Melalui sekolah, pemerintah kolonial Belanda berupaya menciptakan perubahan tata nilai pribumi. Namun realitasnya seluruh usaha ini berbalik menjadi bumerang. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya tidak dapat melepaskan ciri penjajahannya dengan sistem
diskriminasinya tersebut. Dampaknya, hal ini menumbuhkan kesadaran status pribumi yang terjajah. Kesadarannya semakin bangkit setelah tamat sekolah dan mendapatkan tempat kerja yang dirasakan merendahkan dirinya. Ternyata sekolah bukan tempat untuk mendapatkan solusi yang mencerdaskan dirinya. Berbeda jauh dengan eksistensi pesantren yang dinilai sebagai lembaga pendidikan yang benar-benar mencerdaskan dan menanamkan jiwa patriotisme. Namun selama penjajahan, pesantren tidak dapat mempertahankan kampusnya. Pesantren dihadapkan pada bahaya operasi tanpa belas kasihan serdadu Belanda. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, pesantren ada yang dibakar atau dirobohkan. Akibatnya pesantren tidak dapat bekerja dengan penataan sistem kurikulum dan strata studinya. Kampus pesantren sangat sederhana. Sebaliknya, gedung sekolah yang dibangun penjajah atau lembaga pendidikan Katolik dan Kristen terlihat megah. Apapun nama dan simbolnya, politik etis dengan edukasinya adalah sistem pendidikan imperialistis. Tujuannya jelas adalah merendahkan derajat kemusliman generasi muda pribumi. Demikian pula pelaksanaan irigasi sebagai bagian kedua dari trilogi politik etis. Irigasi bukanlah untuk meningkatkan sistem pengairan sawah dan ladang milik petani muslim yang sangat berjasa membangun kerajaan Protestan Belanda dari keuntungan tanam paksa, melainkan membangun sistem pengairan untuk melayani kebutuhan perkebunan dan pertambangan dari modal asing.